Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi nih ya di sela-sela saya mau tidur cantik. Saya membaca lagi komentar orang arogan dan sombong serta menjatuhkan negara saya kembali. Coba kalian teman-temanku, saudara-saudaraku, coba kalian cek dulu manusia yang berkomentar ini, pastikan dulu dia warga negara mana. Indonesia, jiran tetangga, kutub utara, kutub selatan, atau dia orang bunian, atau nggak terdaftar sama sekali ya. Hey, manusia hebat, Malaysia minta yang ada dokumen sah dan permit kerja, bukan yang ilegal pendatang haram. Ya, itu resminya. Jadi saya terangkan dengan Anda, semuanya itu tergantung permintaan yang di sana. Kalau di Malaysia sana duitnya kuat untuk membayar biaya itu semuanya, pasti didatangkanlah yang tenaga kerja legal. Tapi kebanyakan dari Malaysia itu tak punya uang banyak, tapi butuh tenaga kerja dan minta tenaga kerja yang bisa dibayar murah. Akhirnya agen-agen yang tak berakhlak dan tak berperi kemanusiaan ini datanglah ke pelosok-pelosok, entah itu ke Filipina, entah itu ke Indonesia, entah itu ke Runganya, entah kemana. Dicarilah satu daerah yang manusianya itu rendah semuanya, rendah ilmu pengetahuan, rendah pendidikan, yang bisa kena tipu dan kena bohong. Dipengaruhilah orang-orang yang tak ada isi otaknya, sehingga mereka ikut bujuk rayu orang. Datanglah dari rawa-rawa, naik tongkang. Itu semuanya orang-orang yang tertipu, yang kena bujuk rayu. Nah, itu dia, makanya jadi pendatang ilegal, karena mereka juga tidak mengetahui akan hal itu. Kenapa? Karena yang dibutuhkan seperti itu. Karena yang meminta di sana uangnya nggak banyak, tapi butuh tenaga orang. Butuh tenaga orang yang banyak, uangnya nggak cukup. Yang ilegal pun dia mau. Terus kalian salahkan juga bangsa kami. Kalian salahkan. Mana mungkin Republik Indonesia yang tercantik dan termegah terkaya ini membiarkan masyarakatnya pergi ke sana menjadi pendatang ilegal. Sedangkan begitu tertangkap saja dilaporkan ke Embassy Indonesia, kita langsung proses pemulangan kok. Paham tak kau di sini? Kita langsung proses pemulangan. Makanya sayang ya, coba kamu kalau mau melawan saya, pertama ilmu pengetahuanmu tentang negara diperbanyak. Setuju. Yang kedua, pengetahuanmu tentang pekerjaan antar negara juga diperbanyak. Jadi jangan katanya. Ya, semoga kamu pintar dan bermanfaat. Berkomentarlah yang bijak dan berdasarkan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah video mengenai jawaban dari ada semacam komentar. Komentarnya itu bunyinya tadi seperti, "Hello Malaysia, minta yang ada dokumen sah dan permit kerja, bukan yang kosong ilegal pendatang haram. Ngerti?" Wah, sadis juga nih komentarnya. Nah, dijawablah sama wanita Indonesia ini, tapi Pak De juga nggak tahu nih, apa dia tinggal di Malaysia atau dia tinggal di Indonesia. Nah, dari apa yang diuraikannya tadi, itu membuka pikiran kita juga sih, termasuk Pak De, bahwa ada kemungkinannya seperti itu. Kenapa? Kalau ada permintaan, pasti ada pasarnya. Itu betul sekali. Nah, kemungkinan apa yang diuraikan oleh Mbak kita ini, itu adalah benar adanya. Maksudnya adalah bahwa toke-toke ataupun orang yang punya duit di Malaysia itu, apakah itu dari suku Melayunya, apakah dari suku Chinese-nya atau Indianya atau yang lainnya, yang jadi tuan tanah atau yang punyai perusahaan atau yang mempunyai warung ataupun toko ataupun disebutnya kedai, itu minta tenaga yang murah-murah di bawah dari tenaga yang legal. Maksudnya yang legal ini mungkin harganya atau gajinya lebih mahal dan mereka tidak mau bayar itu. Kenapa? Mungkin mereka duitnya juga sedikit, jadi tidak mampu membayar
TKI yang legal tadi. Akhirnya ada permintaan, ya cari aja TKI yang nggak usah melalui izin-izin lah. Yang penting bisa dibayar lebih murah, yang penting saya bisa gaji dia karena saya butuh tenaganya. Toh sama yang dikerjakan gitu. Nggak perlu orang-orang pinter. Yang penting dia tenaganya yang saya pakai, bukan otaknya. Nah, makanya peluang ini ditangkaplah sama yang orang tukang mencari pekerjaan ini, ya. Broker-broker ini mencari orang-orang yang memang yang dibutuhkan cuma tenaganya aja, nggak perlu pakai otaknya. Akhirnya terjadilah proses yang namanya penyelundupan atau pendatang ilegal ke Malaysia. Nah, pendatang ilegal di Malaysia ini pun sebenarnya kalau kerajaan Malaysia itu sendiri memang ketat, pastilah mereka akan bisa menghalau dari pendatang ilegal ini. Karena sudah tahu kok jalan tikusnya, nggak mungkin mereka nggak tahu. Nah, cuman di sini adalah tetap saja di dalam medsos ataupun di dalam media sosial yang lain ya, yang sifatnya publik, ini yang dijelekan adalah yang datang dari sisi Malaysianya sendiri. Ini tentu saja tidak fair. Nah, hal ini membuka mata kita bahwa adanya tenaga ilegal dari TKI di Indonesia, dari Indonesia, itu bukan semata-mata kesalahan Indonesia. Karena ada permintaan, maka ada penawaran. Nah, inilah yang terjadi. Nah, ketika tenaga-tenaga ilegal ini yang mungkin tidak tertampung semuanya, akhirnya mereka apa? Berdagang kaki lima, berjualan di pinggir jalan. Kenapa? Mereka butuh makan. Mereka untuk kembali ke Indonesia juga butuh biaya. Nah, inilah yang harus kita pahami, bahwa semua yang terjadi mengenai TKI yang ada di Malaysia itu bukan murni masalah kesalahan di pihak Indonesia yang ilegal-ilegal. Ya, ternyata dari mereka pun kalau kita urut-urutkan lagi, kita selidiki lagi, yaitu tadi mereka sendiri dari Malaysia minta tenaga yang paling murah. Yaitu caranya jalur ilegal yang dipakai. Jadi kalau berkuar-kuar masalah ada yang minta pakai dokumen yang resmi lah segala macam, itu kan memang formalnya, ya. Dan itu yang terlihat secara resmi atau formal tadi. Tetapi di balik itu semuanya pasti ada hal-hal yang sifatnya negatif. Apapun bentuknya, apapun program dari kerajaan, ya, pasti ada sisi negatifnya. Ini yang harus dipahami ya, bahwa Indonesia sendiri tidak akan mau mengirim TKI-TKI yang tidak dilatih dulu. Apalagi yang sifatnya tidak resmi, itu tidak mungkin. Kalaupun ada, maka dari pihak Malaysia dahulu yang harus merespon. Ya, kumpulin dulu tuh TKI Indonesia yang ilegal, kemudian minta dideportasi ke Indonesia lagi. Beres masalah. Jadi nggak perlu istilahnya menghina, tidak perlu ngata-ngatain, tidak perlu merendah-rendahkan. Karena yang ilegal jelas ilmunya kurang. Apa di Malaysia nggak ada tuh orang-orang yang suku asli Malaysia itu ilmunya juga kurang, otaknya juga kurang? Ya pasti ada. Nah bedanya orang kita, orang Indonesia nih, yang otaknya kurang tadi itu ditipu, dikirim ke Malaysia. Itu aja bedanya. Sehingga yang tampak di sana adalah bahwa orang-orang Indonesia ini bodoh semua. Mereka nggak melihat orang Indonesia itu bisa bikin kapal selam, bisa bikin pesawat tempur. Sekarang sudah mempunyai atau bisa membuat taksi udara. Ya, jadi mobil terbang. Mobil terbangnya nggak beli loh dari Cina, tapi buatan asli dalam negeri dan akan dioperasikan pada tahun 2028, terutama di IKN. Nah, ini yang menjadi bukti bahwa Indonesia itu yang pintar-pintar banyak. Cuma kan nggak dikirim ke Malaysia. Untuk apa dikirim ke Malaysia? Ya. Nah, daripada itu aja sih. Ya, mudah-mudahan dari uraian wanita ini, wanita cantik ini, menjadi sudut pandang baru mengenai TKI ilegal di Malaysia.
mengapa mereka bisa sampai ilegal, mengapa mereka bisa sampai di Malaysia, bukan jalur resmi. Ini bisa menjadi pendapat yang baru. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita orang Indonesia, supaya melek juga. Bahwa ketika ada kasus seperti ini, pasti ada yang bermain. Baik dari sisi dari Malaysianya sendiri, dari sisi pihak kerajaan, maupun dari sisi para pengepul dari orang-orang ini. Oke, daripada itu aja untuk kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.